Saudara-saudara yang saya kasihi dan saya muliakan, mayoritas penduduk rakyat Indonesia dan juga para penguasa generasi muda dan di dalamnya juga para penguasa aparat keamanan TNI Polri belum banyak mengetahui proses politik sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia. Karena itu, dalam spirit dan semangat tugas pastoral saya mau sampaikan kebenaran sejarah pengintegrasian Papua ke dalam wilayah Indonesia. Saya sendiri juga berusaha mempelajari sejarah penggabungan Papua ke dalam Indonesia itu selama 23 tahun sejak tahun 1999. Mengapa saya berusaha mempelajari sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia? Karena selama ini saya melihat penduduk orang asli Papua secara konsisten dan terus-menerus dari waktu ke waktu melakukan resistensi atau perlawanan dan penolakan Indonesia yang berada di tanah Papua. Semoga penjelasan saya ini memberikan pencerahan sedikit, terutama bagi mayoritas penduduk Indonesia, para penguasa, dan juga TNI Polri generasi muda yang belum tahu sejarah itu sendiri. Topik pembahasan saya pada pagi hari ini adalah Papua bukan bagian dari wilayah Indonesia, atau Indonesia menduduki dan menjajah Papua secara ilegal. Itu kesimpulan dari hasil studi saya selama 23 tahun. Saya sudah menulis hampir 28 buku judulnya. Buku terakhir yang tahun 2022 ini atau buku terbaru berjudul Pemekaran dan Kolonialisme Modern di Papua. Itu saya cetak 10.000 buku. Semoga ada orang yang bisa mendapat atau membeli itu dan membacanya. Saya mau sampaikan proses politik dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, orang asli Papua tidak pernah dilibatkan bahkan diabaikan. Kita melihat dalam sejarah Perjanjian New York 15 Agustus 1962, penduduk orang asli Papua tidak diminta pendapat, bahkan tidak pernah dilibatkan, bahkan diabaikan sama sekali. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 itu dibuat oleh Indonesia dengan Belanda, dimediasi oleh Amerika Serikat. Itu orang asing yang buatnya. Lalu beberapa bulan kemudian itu lahirlah Perjanjian Roma 30 September 1962. Dalam Perjanjian Roma itu ada 7 butir. Dan butir kedua di situ menyatakan bahwa disetujui oleh orang-orang asing ini, penguasa asing ini, bahwa penguasa Indonesia berada di Papua selama 25 tahun. Sejak 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 1988. Tapi pemerintah Indonesia mengingkari itu dan tidak memenuhi itu. Sampai melanjutkan pendudukan dan kekuasaannya di Papua dengan pelaksanaan PEPERA 1969. Pelaksanaan PEPERA 1969 dalam pemilihan Dewan Musyawarah PEPERA atau DMP itu dipilih oleh ABRI. ABRI yang memilih peserta PEPERA. Pada saat pelaksanaan PEPERA itu adalah 1025 orang. Kebanyakan itu saudara-saudara non-Papua yang dilibatkan ke dalam. Orang asli Papua tidak benar-benar dilibatkan. Dan juga pada saat pelaksanaan PEPERA 14 Juli 1969 di Merauke, itu pernyataan dibaca oleh peserta karena pernyataan itu sudah disiapkan oleh militer atau ABRI waktu itu, atau diminta angkat tangan. Lalu akhirnya PEPERA itu diakhiri pada 2 Agustus 1969 di Jayapura. Dan semua itu diawasi secara ketat dengan moncong senjata oleh ABRI. Dan pelaksanaan PEPERA itu direkayasa. Dalam laporan yang mewakili Sekjen Utan waktu itu, yang datang ke Papua adalah Dr. Fernando Otesans, dia diplomat Bolivia. Dalam laporannya aneks 1 di situ, dia katakan bahwa mayoritas 95% penduduk orang asli Papua berpendirian teguh untuk merdeka. Sejarawan Menteri Luar Negeri juga mengatakan hal yang sama, dan juga Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia juga mengatakan hal sama, bahwa mayoritas penduduk orang asli Papua ingin merdeka dan tidak mau hidup dengan Indonesia. Pertanyaan saya ialah, kalau tahun 1969 dan sekarang sudah hampir 60 tahun ini, apakah keinginan orang asli Papua 95% itu sudah berkurang? Saya pikir tidak. Justru ideologi dan nasionalis
kolonialisme, penduduk orang Papua meningkat bukan 95% lagi, tapi bisa dikatakan 98%. Saya sendiri melakukan studi itu dan saya sudah berkali-kali menulis dalam buku saya. Saya yakin kalau ada yang sudah membaca dapat mengetahuinya. Lalu dalam situasi kondisi seperti itu, kita lihat ada kejatuhan Soeharto dan ini menjadi angin segar bagi penduduk orang asli Papua dari Sorong Merauke. Pada 1998-1999 itu bagaimana gerakan solidaritas dari seluruh rakyat Papua. Mereka menuntut penentuan nasib sendiri atau menuntut pengakuan kedaulatan 1 Desember 1961. Kita lihat di sini. Di sini tim 100 ke Jakarta ketemu B.J. Habibie. Lalu kembali melaksanakan MUBES dan Kongres. Tuntutannya sama. Dan lahirlah namanya Otonomi Khusus Jilid 1 nomor 2001 tahun 2001. Itu adalah solusi politik. Win-win solution. Untuk menerima otonomi khusus ini, tekanan demi tekanan dilakukan oleh negara-negara asing. Uni Eropa datang menekan, Amerika datang menekan kami, rakyat kami, supaya kami menerima otonomi khusus. Waktu itu Uni Eropa datang, saya sendiri diminta temani dari Jayapura ke Wamena dan ke Piramid dan kembali. Ini mereka sudah menekan kami. Tapi otonomi khusus sekarang sudah digagalkan oleh negara, digagalkan oleh militer itu sendiri. Dalam otonomi khusus, pelanggaran HAM berat meningkat secara signifikan. Lalu kita lihat ada evaluasi otonomi khusus. Dan tanpa dilibatkan penduduk orang asli Papua dan MRP. Dan ini kita lihat di sini. Yang terjadi bukan otonomi khusus jilid kedua, tetapi otonomi khusus sentralisasi. Seluruh kekuasaan kewenangan diambil oleh Jakarta. Sehingga para pemimpin di Papua powerless. Di sini, ini watak yang sesungguhnya para kolonial atau penjajah. Yang mereka pamerkan, tonjolkan oleh Indonesia hari ini. Lalu kita lihat dalam situasi katanya ada otonomi khusus, otonomi sentralisasi, ada mutilasi penduduk asli Papua. Dan sampai dengan penyiksaan penduduk asli Papua. Dan setelah ada satu meninggal, di atas peti mayatnya diletakkan uang. Dan ini satu penghinaan terhadap penduduk orang asli Papua. Dan Indonesia yang berwatak rasis, fasis dan barbar ini, atau saya katakan teroris ini, mengukur martabat kami dengan nilai uang. Ini satu kesalahan dan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi. Lalu kita lihat di sini yang terakhir sekarang, Tito Karnavian dia menjadi pahlawan terbentuknya daerah otonomi baru Boneka. Ini yang kita lihat. Ini bukan solusi. Ini namanya pendudukan dan perampokan dan penjajahan. Ini karena tidak melalui satu prosedur yang benar. Ini yang kita lihat. Lalu yang terakhir itu saya mau sampaikan itu seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. Profesor Mahfud MD katakan bahwa tidak ada undang-undang konstitusi yang menyatakan bahwa referendum itu. Tidak ada ruang. Saya mau sampaikan kepada Profesor Mahfud MD bahwa di dalam konstitusi negara Republik Indonesia ada peluang dan ada ruang besar untuk referendum. Karena pembukaan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Jadi penjajahan dan pendudukan Indonesia di atas tanah Papua Barat itu harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kami tidak selamanya bodoh. Kami sudah semakin mengerti. Sudah saatnya Indonesia melepaskan Papua untuk berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan Indonesia menjadi negara sahabat. Dan kita membuat perjanjian kerjasama sebagai negara tetangga. Ini penjelasan sedikit supaya saudara-saudara bisa belajar apa yang terjadi dalam proses politik dimasukkannya Papua ke dalam Indonesia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wah, kinaona.